Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ikram Ilham dengan NPM 452510039. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar teori algoritma struktur data. Di sini daftar isi yang pertama ada link video, kedua daftar isi, ketiga soal 1 menerapkan langkah SWOT dengan NPM ganjil menggunakan Bergesot. Lalu keempat, soal 2 menerapkan langkah heap tree dengan NPM ganjil, maksimum heap, dan menyusun data di Scandi. Yang kelima, soal 3 menerapkan langkah penelusuran dengan NPM ganjil di VS. Lalu yang keenam, soal tabel hash. Yang ketujuh, referensi. Yang kedelapan, pernyataan. Lalu di sini ada Mergesot. 1. Memiliki kompleksitas waktu yang stabil O(n)(log(n) pada kasus terbaik, rata-rata maupun terburuk. Lalu yang kedua menggunakan metode divide and conquer dengan membagi data menjadi bagian-bagian kecil. Lalu yang ketiga menggabungkan kembali data yang telah diurutkan atau merge hingga menjadi satu urutan yang benar. Lalu yang keempat cocok untuk mengurutkan dataset berukuran besar. Lalu yang kelima merupakan algoritma stable sorting sehingga urutan data yang memiliki nilai sama tetap dipertahankan. Yang keenam, sangat efektif untuk linked list dan proses external sorting. Lalu yang ketujuh, mudah diparalelkan. Lanjut ke heap tree. Yang pertama menggunakan struktur data complete binary tree. Lalu yang kedua pada maksimum heap, nilai parent selalu lebih besar atau sama dengan nilai child. Lalu yang ketiga, proses heapy digunakan untuk membentuk heap yang sesuai dengan aturan. Lalu yang keempat, memiliki efisiensi operasi insert dan delete sebesar O log n. Yang kelima, menjadi dasar dalam algoritma heap sort untuk proses pengurutan data. Yang keenam, cocok digunakan pada priority queue, penjadwalan, dan pengelolaan data prioritas. Lanjut ke penelusuran DVS. Penelusuran DVS yang pertama menelusuri graf dengan mengunjungi cabang terdalam terlebih dahulu. Yang kedua menggunakan konsep backtracking ketika mencapai simpul yang tidak memiliki anak. Yang ketiga dapat diimplementasikan menggunakan stack atau rekursi. Yang keempat cocok digunakan untuk pencarian jalur traversal, pohon, dan deteksi siklus pada graf. Yang kelima memiliki kompleksitas waktu O V plus E dengan V jumlah simpul dan E dengan jumlah sisi. Yang keenam menggunakan memori yang relatif lebih kecil dibandingkan BPS pada graf yang lebar. Lalu hash menggunakan fungsi hash untuk memetakan data ke dalam indeks penyimpanan. Mempercepat proses pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dengan waktu rata-rata O sama dengan 1. Pada contoh ini digunakan fungsi hash atau dalam kurung K sama dengan mod n dengan n jumlah data. 4. Setiap data disimpan pada indeks sesuai hasil perhitungan fungsi hash. Yang kelima, jika dua data memiliki indeks yang sama, maka terjadi collision yang dapat di atas dengan berbagai metode. 6. Banyak digunakan pada database, hash, table, simbol compiler, dan sistem autentikasi. Lanjut di sini referensinya yang Microsoft, lalu heap tree, lalu penelusuran DVS, lalu hash table. Pernyataan. Saya menyatakan bahwa tugas presentasi ini disusun berdasarkan materi yang telah saya pelajari dari berbagai sumber referensi yang relevan. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah saya cari dan pelajari sebelumnya. Seluruh isi presentasi, hasil pengerjaan, serta penyampaian materi merupakan hasil pemahaman dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.